Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bi ulumi syari'ati wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min azab yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanujumi fi dhulam. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita dengungkan dalam setiap kesempatan alhamdulillah pula saat ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengamalkan hadis beliau Nabi, balighu anni walau ayah, dalam rangka watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan sekian banyak yang saya sampaikan tentang materi-materi ujian dalam kehidupan ini. Untuk pertemuan kali ini akan saya singgung tentang materi ujian berupa keimanan. Kita semua orang beriman sering mengungkapkan amantu billah alias saya beriman. Dengan ungkapan itu sudah cukuplah. Artinya, apakah cukup dengan hanya mengatakan saya beriman tanpa dengan diuji oleh Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa dengan mengatakan aku beriman itu saja tanpa diuji oleh Allah? Jelas jawabannya tidak cukup. Artinya Allah butuh bukti pada orang yang mengatakan saya beriman. Sejauh mana, apakah benar-benar beriman ataukah itu hanya bohong belaka? Atau kalau memang sudah beriman, sejauh mana keimanannya? Apakah tipis, sedang, atau tebal, atau sempurna? Itu yang pasti akan kita hadapi. Kita akan menghadapi ujian dari Allah tentang keimanan kita. Di antara bentuk ujian keimanan kita adalah dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan seorang mukmin yang sempurna sampai aku Rasulullah itu tidak lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, atau semua orang. Artinya kadar kecintaan kepada Rasulullah itu harus paling tinggi atau diprioritaskan. Itu salah satu hadis yang mengungkapkan tentang ujian keimanan kita. Artinya dalam hadis itu dikatakan bahwa seseorang itu diukur keimanannya atau kesempurnaan imanannya dari sejauh mana kecintaan beliau kepada Nabi.
Kalau kecintaan tersebut atau kecintaan orang itu kepada beliau Nabi kalah dengan yang lain, kalah dengan anaknya atau orang tuanya atau orang lain, maka bisa dikatakan orang itu adalah kadar imannya belum sempurna atau kadar imannya bisa dibilang tipis. Dan ini pasti akan kita hadapi. Tentu dengan cara Allah menguji keimanan kita dalam bentuk menghadapi masalah atau dalam bentuk menghadapi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan lain sebagainya. Taruhlah kita contoh dalam kehidupan beliau Nabi dulu yang ini nanti bisa kita jadikan iktibar atau keteladanan, bahwa pada saat itu Allah memerintahkan kepada beliau Nabi untuk menyerukan perang kepada orang musyrik, orang kafir. Maka sekian banyak tampilan atau sikap yang ditampakkan oleh para sahabat. Ada kalanya yang langsung menerima, artinya langsung patuh, siap untuk perang. Ada kalanya yang masih menimbang-nimbang. Ada kalanya yang berat sekali untuk melakukan perang, yang mana konotasinya perang atau identiknya perang biasanya akan kehilangan keluarga, akan kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Itulah aneka sikap yang ditampilkan para sahabat pada saat itu. Ini bentuk ujian dari Allah sejauh mana kepatuhan para sahabat, kepatuhan umat Islam pada saat itu dalam rangka menjalankan perintah beliau Nabi. Maka disinggung dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat itu menerangkan bahwasanya katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang di saat diperintahkan untuk berangkat perang, yang masih merasa berat atau menolak, mungkin alasan karena orang tuanya, anaknya, atau hartanya, atau usahanya, rumahnya. Andaikan semua itu menjadikan sesuatu yang berat untuk menjalankan perintah berangkat perang, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah, alias Allah akan memberi sanksi kepada mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah sinak kita renungkan ayat ini dalam rangka kita mengambil pelajaran. Bahwasanya sebelumnya perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan ini Allah menyematkan kepada diri kita dan menghiasi kepada diri kita bahwa kita cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta. Demikian diterangkan dalam satu ayat, Zayyana lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Bahwa dalam diri manusia itu dihiasi sifat cinta. Kalau laki-laki kepada perempuan, atau sebaliknya kalau perempuan kepada laki-laki, dan kepada anak laki-laki, dan kepada harta yang banyak,
baik itu berupa emas, perak, kendaraan, dan ternak, yang mana semuanya itu sudah menjadi naluri bahwa kita semua cinta. Namun yang jadi permasalahan terkait pada saat yang sama Allah di saat menguji bahwa kecintaan ini akan dibenturkan dengan kecintaan kepada Allah. Di antaranya kasus dalam perintah perang tadi. Secara naluri setiap manusia cinta kepada harta, kepada keluarga. Namun andaikan pada saat itu Allah merintahkan perang, maka kita harus mementingkan atau memprioritaskan perintah Allah dalam bentuk berangkat perang atau berangkat hijrah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kita harus mengutamakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Yang demikian ini dengan kita mau mengedepankan, dengan kita mau mementingkan perintah Allah, kita akan mendapat derajat yang tinggi. Di samping itu, di satu hadis juga dikatakan bahwa andaikan seseorang itu mampu dalam kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, orang itu lebih cinta atau lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu akan dianugerahi mampu merasakan manisnya iman. Saudara-saudaraku yang berbahagia, oleh karena itu yang harus kita perjuangkan dalam hal ini adalah bagaimana agar supaya dalam kehidupan ini, dalam rangka menggapai keimanan, dalam rangka meningkatkan keimanan, bahkan menyempurnakan keimanan dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita senantiasa terus belajar, senantiasa melatih diri bagaimana agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah itu kita utamakan, kita prioritaskan. Satu contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang setiap kali kita jalani, perintah sholat misalnya, yang mana kalau sudah didengungkan azan, maka itu sebagai ciri, sebagai sinyal bahwa kita diundang oleh Allah. Maka bagaimana saat itu sikap kita? Akankah kita mengabaikan atau menunda, atau mungkin kita pura-pura nggak dengar? Itulah ukuran keimanan kita. Artinya kalau kita benar-benar langsung sikap, langsung tanggap dan berangkat siap, maka itu cermin bahwa kita ngestokaken atau kita benar-benar menghormati perintah Allah. Maka dari itu ada seseorang kekasih Allah yang karena saking hormatnya, saking ngestokakene terhadap perintah Allah. Dalam hal ini satu contoh perintah sholat, yang mana yang namanya Syekh Sufyan Tsauri itu diangkat menjadi kekasih Allah. Di antara sebabnya adalah karena sangat menghormati perintah sholat. Beliau sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, sudah mempersiapkan diri, membersihkan diri, menghiasi diri di tempat sholat. Boleh jadi di masjid atau di musala. Itu belum masuk waktu sholat, taruhlah 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Seperti ini bentuk bahwa si Syekh Sufyan Tsauri ini sedemikian menghormatinya terhadap perintah sholat. Tentu ini cermin menghormati yang memerintahkan, alias
lebih cinta kepada Allah daripada urusan-urusan selain sholat. Karena sebab inilah beliau diangkat menjadi kekasih Allah. Tadi antaranya sebab inilah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sekali lagi marilah kita senantiasa melatih diri, membiasakan diri untuk belajar lebih mencintai kepada Allah, lebih mencintai kepada Rasulullah daripada selainnya. Tentu bentuk cinta kepada Allah adalah bentuk cinta kepada perintah Allah, menghormati perintah Allah, ngestaaken perintah Allah. Orang Jawa mengatakan gati karo dawuhe Allah, karo perintah Allah. Andaikan bisa begitu, alangkah agungnya, alangkah tebalnya iman seseorang. Bahkan bisa dikategorikan akan mencapai kesempurnaan yang nanti akan mendapat derajat yang agung di sisi Allah, dan boleh jadi akan merasakan nikmatnya keimanan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, coba renungkan sekali lagi bahwa sebenarnya dalam rangka kita mengasah dan mengasuh untuk meningkatkan keimanan, bahkan menyempurnakan keimanan itu setiap hari atau bahkan setiap saat. Ini kalau kita mau merenungkannya, kita mau memperjuangkannya, kita mau untuk meningkatkan keimanan. Dan semoga kita diberi rasa kemauan yang kuat dari hari ke hari untuk meningkatkan keimanan, yang pada puncaknya kita benar-benar dianugerahi iman yang sempurna. Demikian kiranya dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sekelumit ini membawa manfaat dan membawa pencerahan kepada kita semua. Ya, akhirnya kita benar-benar semangat dalam kehidupan ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.